Sejumlah akses jalan warga di Lombok Barat tertutup longsor. Warga Kawo Lombok Tengah digegerkan dengan penemuan granat. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Selain dua informasi tadi, rangkaian informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews NTB hari ini. Bersama saya Korea Fiza, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, sejumlah akses jalan warga di Lombok Barat tertutup longsor akibat pergerakan tanah. Perbukitan di Dusun Pau Lombok, Desa Bukit Tinggi Lingsar, Lombok Barat terus bergerak hingga memicu longsor. Hingga terus membesar dan nyaris menenggelamkan sejumlah pemukiman di dusun tersebut. Akibat pergerakan tanah itu membuat 3 desa seperti Desa Bukit Tinggi, Desa Penimbunan, dan Desa Dasan Grie terisolasi akibat longsoran tersebut. Bahkan warga yang akan menyeberang harus memutar jauh, itu pun akses yang dilewati tidak bisa dilewati kendaraan. Kalak BPBD Lombok Barat Saharudin menegaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan desa, kecamatan, dan pihak yang mengerjakan proyek bendungan Meninting supaya segera ditangani. Ya, kalau kami kan melihat itu memang termasuk daerah rawan, karena kontur tanahnya memang dia itu kan kumbungan berpasir. Itu. Kalau itu digerakkan sedikit saja, maka pasti akan jalan tanah itu. Nah, dan ini pun terjadi ketika bendungan Meninting ini masuk. Itu satu. Apa juga dampaknya? Karena banyak muatan-muatan material yang dibawa oleh bangunan bendungan Meninting itu juga pergerakan itu pasti ada gitu. Sehingga dia jalan tanah ini seperti itu gitu. Makanya satu-satunya jalan sekarang ini Kades Camat itu segera membangun komunikasi dengan pengelola bendungan Meninting. Jika tidak dilakukan penanganan lebih dini, maka dikhawatirkan akan menelan korban, termasuk pemukiman warga yang terkena dampak dari longsoran tersebut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, warga Kawo Lombok Tengah digegerkan dengan penemuan granat di areal persawahan. Hasil identifikasi tim Jihanda Gegana Brimopolda Nusa Tenggara Barat. Granat tersebut diperkirakan berusia ratusan tahun dan masih aktif. Penemuan sebuah granat nanas di areal persawahan Desa Kawo Pujut, Lombok Tengah gegerkan warga setempat. Penemuan bermula ketika 2 orang warga sedang berteduh di sebuah gubuk di tengah sawah, kemudian melihat sebuah benda asing tergeletak di areal persawahan. Kedua warga tersebut kemudian menghubungi kepolisian setempat. Setiba di TKP, polisi langsung melakukan pengecekan dan sterilisasi lokasi dengan memasang garis polisi. Granat yang ditemukan tersebut oleh petugas langsung diamankan ke Polsek Pujut. Pergi kantor ke rumah, ada saudara jadi polisi. Ini saya jumpa apakah masih aktif atau sudah nggak aktif lagi? Saya bilang kayak gitu. Coba lihat, ini masih aktif ini. Dia biar kawan dia datang sini periksa, tahu-tahu bom itu masih aktif. Sementara itu, tim Jihanda Gegana Satbrimopda NTB terus melakukan penelusuran di TKP penemuan granat nanas tersebut untuk memastikan tidak ada granat atau benda sejenis yang masih di lokasi kejadian. Setelah beberapa lama melakukan penelusuran, polisi tidak menemukan benda sejenis sehingga pengecekan dihentikan. Jenisnya granat ya, granat yang diduga masih aktif. Sementara kita masih mendalami. Mudah-mudahan ini yang pertama dan yang terakhir, cuman kita masih mendalami dulu karena mungkin masih ada informasi-informasi masyarakat yang perlu kita kembangkan, jangan sampai nanti kita lengah. Sampai saat ini tim masih ada di lapangan untuk mengumpulkan informasi, mencari tahu seperti apa dan bagaimana. Warga dihimbau untuk tetap waspada dan jika menemukan benda asing yang diduga berbahaya agar segera melaporkan ke pihak berwajib demi menjaga keselamatan diri dan orang sekitar. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, pasca penemuan granat aktif di areal persawahan Kawo, Lombok Tengah, tim Jihanda Gegana Sat Brimopolda Nusa Tenggara Barat melakukan disposal atau penghancuran granat. Penghancuran dilakukan untuk menghindari adanya ledakan yang dapat membahayakan. Granat nanas yang ditemukan warga di areal persawahan Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah telah diamankan polisi dan dilakukan disposal atau penghancuran. Penghancuran sendiri dilakukan untuk menghindari adanya ledakan tiba-tiba dari granat yang diduga masih aktif sehingga mengancam keselamatan. Sementara itu, lokasi penghancuran granat juga dilakukan jauh dari pemukiman warga dengan jarak minimal 200 meter untuk memastikan keamanan sekitar. Dalam proses disposal ini langsung ditangani Jihanda Gegana Sat Brimopolda NTB dengan jumlah personel 10 orang. Kemudian tim Gegana membuat lubang di tengah sawah yang jauh dari pemukiman warga sebagai titik peledak. Sementara itu, granat yang ditemukan warga Kawo ini diperkirakan berusia ratusan tahun lantaran sudah berkarat, namun granat nanas ini masih aktif sehingga harus diledakkan. Sampai saat ini memang tidak ada kendala dan mungkin rekan-rekan wartawan bisa lihat yang berbahaya adalah pipihan-pipihan ini apabila mengenai tubuh. Dan situasi saat ini secara bahan peledak ini atau yang kita katakan granat ini sudah dilakukan disposal dan aman. Kita untuk menghancurkan supaya tidak berfungsi kembali. Ya, seperti rekan-rekan wartawan lihat ini sudah hancur dan tidak berfungsi kembali. Warga dihimbau untuk segera melapor jika menemukan benda sejenis yang dianggap sebagai benda berbahaya demi keselamatan diri dan sekitar. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo balik di Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tentunya di Morning Update ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan.
Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Pemirsa pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Nusa Tenggara Barat pastikan tidak ada dampak pemasangan tiang pancang jembatan Meninting meski menimbulkan getaran dan sempat meresahkan warga sekitar lokasi proyek. Menanggapi keluhan dan protes warga sekitar lokasi proyek perbaikan jembatan Meninting yang mengaku resah dengan aktivitas pemasangan tiang pancang atau paku bumi hingga mengakibatkan getaran dan resah warga. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 NTB menjelaskan belum ada dampak atas pemasangan tiang pancang tersebut. Meski demikian dirinya mengaku belum mendapatkan laporan terkait keluhan dan protes warga. Kalau protes makanya itu nanti kami yang jelaskan ke Pak Lurah atau Pak Kades gitu ya, terkait dengan komplain-komplain kemarin ya itu tadi. Kalau saya dari awal kan memang sudah pernah kami sampaikan sosialisasi. Terus kalau protesnya sekarang, nah mulai hari ini sebenarnya pekerjaan pemancangan sudah nggak ada lagi, sudah close. Gitu. Jadi kalau keluhannya terhadap getaran, takut gempa dan segala macam, yaitu insya Allah nggak akan ada lagi lah setelahnya ini. Denny menambahkan pihaknya sebelumnya pernah melakukan sosialisasi pengerjaan perbaikan jembatan Meninting melibatkan Dinas PU, Kades Lurah, Babin Maspol, dan Babinsa serta perwakilan warga yang ada di Lombok Barat dengan Kota Mataram. Perbaikan jembatan Meninting dengan panjang 60 meter karena mengalami kerusakan saat banjir bandang tahun 2021 lalu. Disebutkan terdapat sebanyak 48 titik pemasangan tiang pancang pada pengerjaan perbaikan jembatan Meninting dan menelan anggaran sebesar 28 miliar. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, kasus dugaan pelanggaran netralitas Oknum Kades di Kecamatan Lingsar, Lombok Barat naik ke penyidikan dan berkas perkaranya telah diserahkan Bawaslu Lombok Barat ke aparat penegak hukum. Bawaslu Lombok Barat limpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana pemilu oleh oknum kepala desa berinisial M dari Kecamatan Lingsar dan laporannya sudah diserahkan ke aparat penegak hukum. Pelimpahan ini sebagai tindak lanjut atas laporan dan temuan dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh oknum yang bersangkutan lantaran terang-terangan memposting di akun sosial medianya terkait dukungan terhadap salah satu calon legislatif yang merupakan istrinya sendiri. Peningkatan penanganan kasus ini pun disebutnya telah ditinjau dari unsur Gakumdu dan dinilai layak untuk dilakukan penyidikan. Sesuai dengan Perbawaslu 3 tahun 2023 telah nantinya proses perkara itu selesai dari penyidik, kemudian kasus tersebut ditangani di Kejaksaan. Oknum Kades yang bersangkutan disangkakan dengan pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Junto 490, deliknya formil setiap Kades yang membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu pada masa kampanye akan dikenakan hukuman maksimal 1 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah jika nanti terbukti bersalah di pengadilan. Setelah berkas perkaranya lengkap, kemudian akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dinilai apakah layak disidangkan atau tidak. Selain itu, Kades yang bersangkutan juga diduga melanggar pasal 29 huruf J Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Desa. Jadi dengan Kejaksaan untuk dinaikkan ke tingkat sidik, yaitu dilimpahkan ke SPKT.
Nah, terhadap PKD itu maksudnya ke kepolisian. Dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan Kades yang bersangkutan yang dimiliki Bawaslu saat ini berupa tangkapan layar unggahan sosial media atau sosmed hingga percakapan dalam grup WhatsApp. Sementara proses klarifikasi pada yang bersangkutan pun telah dilakukan, di mana inisial M mengakui dengan sadar dan sengaja menyampaikan ajakan memilih atau mengkampanyekan sang istri melalui narasi dalam postingannya. Selain kasus tersebut, saat ini Bawaslu Lombok Barat juga telah melaporkan 3 Kades dan 4 Kadus yang diduga melanggar netralitas kepada pihak yang berwenang. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, wisata Pantai Lengkok di Desa Re, Kabupaten Sumbawa, satu di antara destinasi wisata yang menjadi pilihan warga setempat untuk berlibur di akhir pekan, dan selain menyuguhkan panorama alam yang mempesona, pengunjung juga dimanjakan dengan spot matahari terbenam. Beginilah suasana Pantai Lengkok di Desa Re, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat yang dipadati pengunjung saat libur akhir pekan. Objek wisata pantai ini menyuguhkan panorama alam pantai yang masih asri dan menjadi pilihan sebagian masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk mengisi waktu akhir pekan libur bersama keluarga. Sebagian besar masyarakat memilih berwisata ke Pantai Lengkok karena jarak pantai tersebut dekat dengan kota Sumbawa Besar dan pantai itu juga terlihat indah dengan hamparan pasir hitam yang menawan dan sangat cocok untuk berkumpul dengan keluarga. Selain menjadi lokasi favorit untuk menikmati keindahan pantai dan matahari terbenam, kawasan Pantai Lengkok juga dijadikan lokasi memancing oleh para pengunjung. Bagi Anda yang ingin berkunjung dan berlibur untuk sekedar menikmati keindahan pantai, disarankan datang di akhir pekan. Ibrahim Basari, salah seorang pengunjung, mengaku ombak di Pantai Lengkok sangat tenang sehingga cocok untuk mandi. Pasir lautnya cukup bagus, tidak berkarang, jadi enak untuk mandi dan enak untuk keluarga, nyaman. Tingginya antusias warga berwisata ke Pantai Lengkok, pihak pengelolaan akan menambah sarana dan prasarana penunjang hingga UMKM. Sudah luar biasa ini peminatnya ini. Kita belum sentuh aja ini sudah luar biasa peminatnya. Ke depan itu kita akan total lebih baik lagi. Kita akan perbanyak gazebo, kemudian UMKM akan kita kembangkan. Bagi pengunjung yang ingin berwisata ke Pantai Lengkok, jarak tempuh dari kota Sumbawa Besar 30 menit dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami hadirkan informasi lainnya usai jeda pariwara. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikiang. Akan bahwa secara normal kedua penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam, mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara kepada menit ke-6, di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos.
Food Diary mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata gitu? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo balik di Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tahapan pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Kita ke informasi wisata kembali. Obyek wisata Kerandangan, Senggigi, Lombok Barat tidak hanya menawarkan wisata pantai. Taman wisata alam Kerandangan juga dapat menjadi pilihan bagi pecinta trekking untuk eksplor alam bebas. Dan seperti apa keseruannya, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Lombok Barat tidak hanya menawarkan wisata pantai, tetapi juga wisata alam. Taman Wisata Alam Kerandangan menjadi salah satu alternatifnya menikmati wisata alam di kawasan Kerandangan Senggigi, Lombok Barat. Taman Wisata Alam menghadirkan paket alam komplit bagi pecinta alam, mulai dari trekking, menyisir alam, beragam jenis fauna dan flora, serta 2 buah air terjun yakni air terjun Gunung Walet dan air terjun Putri Kembar menjadi daya tarik tersendiri. Perjalanan menuju Taman Wisata Alam Kerandangan tidak jauh dari Kota Mataram, hanya menempuh jarak sekitar 30 menit untuk sampai di Taman Wisata Alam Kerandangan. Pengunjung akan ditawarkan langsung trekking alam yang akan ditempuh selama 2 jam untuk mencapai air terjun. Menurut seorang wisatawan Jepang, trek wisata alam Kerandangan cukup menantang dengan menelusuri hutan belantara yang masih asri. Beberapa tempat saya kunjungi air terjun, rata-rata ada sampah plastik. Itu saya tidak suka. Tapi kalau di sini tidak ada. Bersih tadi. Ya, itu saya senang. Nah, kalau saya kadang bawa tamu dari Jepang, jadi kalau besok saya mau bawa tamu ke sini kalau bersih begini. Sejak dibuka tahun 2009 lalu, wisata alam Kerandangan sudah mulai dilirik wisatawan mancanegara maupun domestik. Ini memang dikenalnya dibuka memang sudah lama, tapi kalau untuk sentral sekitar tahun 2009 ya, yang memang baru bisa diekspor dari masyarakat luar maksudnya. Kalau dari masyarakat setempat di sini udah lama. Kedepannya pihak pengelolaan akan terus mengembangkan wisata ini untuk menarik wisatawan dengan memperbaiki infrastruktur serta fasilitas. Bagi kalian para pecinta trekking alam, Taman Wisata Alam Kerandangan dapat menjadi alternatif baru dalam menikmati paket alam komplit dengan hanya membayar Rp5.000 untuk wisatawan lokal dan Rp10.000 untuk wisatawan mancanegara. Dari Mataram, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara pemirsa, bagi Anda yang ingin merasakan pengalaman unik di bawah air, olahraga subwing bisa menjadi pilihan Anda saat liburan. Olahraga yang memadukan renang dengan selam ini dapat Anda temukan di Gili Trawangan, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bagaimana keseruannya? Berikut kami hadirkan liputannya.
Selain Bali, Lombok ternyata juga menyimpan sejuta pesona alam yang tidak kalah menarik dan eksotiknya. Ya, salah satunya Gili Trawangan. Pulau kecil dan menawan ini banyak menyuguhkan pemandangan alam yang menakjubkan. Maka tak heran Gili Trawangan yang berada di Nusa Tenggara Barat ini sudah terkenal sampai mancanegara. Objek wisata alam ini rupanya banyak menawarkan permainan air yang menyenangkan, di antaranya olahraga air sabuing. Penasaran seperti apa? Kita mau melakukan suku olahraga yang ekstrem pastinya dan juga unik. Menurut gue sih unik banget. Baru ya, masih baru ya, termasuk baru ya. Termasuk baru. Nah, penasaran nggak? Satu-satunya di Indonesia. Oh, dengerin, satu-satunya di Indonesia. Hanya ada di Gili Trawangan ya. Wah, ternyata olahraga air sabuing ini baru ya buat mereka. Tapi sebelum menyelam, si Bule dan Albert rupanya juga sempat di-briefing oleh sang instruktur. Jadi ada cara yang mungkin agak sedikit uncomfortable in mind, but this is work so well. So caranya kayak gini. Nanti kalau saya mau ke kanan contohnya, papan yang sebelah kiri yang saya ini duluan. Nanti papannya secara otomatis bakalan muter kayak gini. Gitu kan? Nanti kalau misalnya Mas lepas di tengah laut itu tinggal kayak gini aja ya. Tinggal wave kita, nanti kita stop. Olahraga sabuing ini merupakan aktivitas yang sangat menarik di dalam dasar Laut Gili. Karena ini merupakan perpaduan olahraga air dan olahraga selam yang bisa dirasakan sensasinya pada saat tengah berada di kedalaman. Bermain sabuing, selain dapat melihat biota laut yang cantik-cantik, kita juga dapat merasakan sensasi terbang di bawah air di sepanjang terumbu karang. Selain itu, berselancar di dalam air ternyata juga bebas melakukan atraksi apa saja, seperti Albert dan si Bule ini. Mereka bergantian saling berpegangan seperti sirkus yang tengah beratraksi di depan penonton. Ya pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita dalam iNews NTB hari ini. Saya Korea Fiza, mewakili kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.